Dimulai dari masa SMA, di mana waktu itu papa dan mama sudah mulai bertengkar dan kami mengalami kejatuhan ekonomi. Di mana saat itu juga rumah kami dan segala kepunyaan kami harus diambil oleh bank. Setelah itu kami berempat bersaudara, kami harus pindah dari rumah tersebut ke ruko kontrakan yang kami sewa. Dan saat itu juga papa sudah mulai jarang pulang ke rumah. Tidak lama dari masalah ini, mama pun akhirnya harus dipanggil oleh Tuhan. Karena tidak ada peran orang tua saat itu, saya mulai tumbuh menjadi anak yang liar. Saya mulai tumbuh menjadi anak yang tidak tahu aturan. Dan di saat itu juga saya juga mulai berkenalan dengan namanya dunia malam dan obat-obatan. Karena ruko kami yang kami sewa tersebut adalah ruko yang kosong, tidak ada orang tua, maka teman-teman kami menjadikan rumah tersebut menjadi base camp. Di saat dimana saya dan teman-teman saya mulai menggunakannya setiap hari di ruko kami tersebut, sampai kami masuk ke tahap yang paling ekstrim, yaitu disuntik. Saya mengalami overdosis untuk pertama kalinya. Teman-teman saya sangat panik karena saya tidak sadarkan diri walaupun dipanggil berulang-ulang kali. Dia harus menarik saya dari lantai 3 sampai ke lantai dasar untuk membawa saya ke rumah sakit terdekat. Di tengah ketidaksadaran saya merasakan mati suri. Dan di momen tersebut saya mendengar suatu suara yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Dia berkata, "Bangun, belum waktunya." Lalu saya bangun, saya turun tempat tidur, dan saya keluar. Tanpa bantuan dokter, tanpa bantuan obat-obatan, infus atau segala macamnya. Tetapi yang saya rasakan saat itu adalah saya sangat sakit kepala dan saya muntah darah untuk beberapa hari. Tetapi kejadian tersebut belum membuat saya menjadi jera. Saya masih menggunakan obat-obatan tersebut walaupun tidak separah sebelum saya mengalami overdosis. Saya mulai merindukan untuk mengenal sosok Tuhan. Saya mencari Tuhan kemanapun saya pergi. Saya mencari Tuhan dari gereja ke gereja, komunitas ke komunitas, komsel ke komsel lain. Tapi saya belum bisa menemukan Tuhan itu ada di mana. Sampai akhirnya di suatu malam saya sendiri ada suatu suara yang begitu damai yang berkata, "Akulah yang kau cari. Hanya akulah yang bisa menyelamatkan engkau. Hanya akulah yang bisa melepaskan belenggu engkau. Dengan syarat bahwa saya harus mengikuti dia." Dan suara itu begitu damai dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya cuma bisa menangis dan saya menerima Yesus untuk pertama kali dalam kehidupan saya. Secara ajaibnya pada saya bangun pagi saat itu, saya merasakan damai yang sangat luar biasa. Saya merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Saya tidak bisa lagi untuk mengisap rokok ataupun pemakai obat-obatan lagi. Karena ingatan saya mengenai hal tersebut adalah mual, muak, dan saya ingin muntah saat saya mengingat-ingat hal tersebut. Dan saya tahu bahwa ini bukan kekuatan saya, tapi ada kekuatan Yesus yang bekerja dalam kehidupan saya. Dulu saya pernah mati dan dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Saya percaya bahwa masa depan saya akan semakin naik dan semakin indah bersama dengan Tuhan Yesus.